Langsung saja kita cek sobat kicau mania di gelodok. Wow, masih ada indukan betinanya sobat kicau. Ini sedang mengeram ya. Sudah turun dia sobat kicau mania ya. Langsung saja kita akan cek ya sobat kicau mania agar kalian melihat. Untuk edisi yang sekarang ini telur di 3 kandang ini adalah 4 4 4. Jadi totalnya 12 telur sobat kicau mania ya. Ini yang bedeng satu ini memang agak sensitif. Kalau kita melihat dia langsung turun ya. Ternyata telurnya 4 ya. Sedang dieram sobat kicau mania seperti yang kalian lihat. Wow wow wow. Bergerak sobat kicau mania, telurnya bergerak. Mudah-mudahan mau menetas ini. Kita tunggu saja, mungkin bentar lagi menetas ini sobat kicau mania. Oke, selamat pagi sobat kicau mania, jumpa lagi di channel kita. Oke sobat kicau mania, kali ini kita akan menunjukkan kepada kalian ya, berdasarkan komentar-komentar para subscriber saya khususnya di Kicau Mania peternak burung murai batu. Jadi ada yang bertanya dengan kita waktu itu ya, tempo hari yang lalu, apa saja pakan untuk indukan murai batu betina yang sedang mengeram. Sebenarnya tidak ada pakan yang lain ya daripada jangkrik sobat kicau mania. Kenapa? Karena jangkrik ini benar-benar standar kalau untuk proses pengeraman. Proses pengeraman ini tidak perlu kita membutuhkan ulat ongkong atau kroto, itu hanya memancing birahinya dan akibatnya bisa rontok bulunya sobat kicau mania. Jadi yang kita pakai di sini adalah jangkrik, tetap jangkrik. Perlu sobat kicau ingat kalau untuk proses mengeram pola makannya hanya jangkrik. Terkecuali kalau dia sudah menetas ya. Nah, kalau sudah menetas seperti sobat kicau lihat di video-video saya sebelumnya, saya siapkan jangkrik halus dan kroto halus. Oke sobat kicau mania, kita akan ke kandang. Let's go. Oke sobat kicau mania, ini kita sudah berada di kandang. Sengaja kita akan tunjukkan ya ini kepada kalian. Di wadah tempat makan ini hanya ada jangkrik ya sobat kicau mania. Ini untuk saat masa mengeram. Dan kelihatan si jantan ya di pojok sana itu memang seperti itu kalau betinanya sedang mengeram ya. Dia menjaga ya di sana itu. Nah ini kita akan lanjut ke kandang 2 sobat kicau mania ya. Kandang 2 ini kan sudah menetas kemarin di video saya yang sebelumnya. Kakaknya belum dipanen, 1 ekor adiknya sudah menetas lagi di gelodok ini. Ini juga pakai jangkrik dan kroto. Cuman saya di sini tidak memaksa sobat kicau mania karena kroto susah dicari, saya hanya pakai jangkrik. Oke, saya akan masuk, saya akan tunjukkan kepada kalian sobat kicau mania bahwa benar-benar kita pakai jangkrik ya. Karena anakan murai batu ini sudah bentuknya sudah hitam ya, yang menetas kemarin, jadi aman untuk pakai jangkrik. Karena kita biasanya kalau untuk yang baru menetas ini ya, masih merah itu memang pakai kroto kalau untuk 1 sampai 3 hari atau hari keempat. Setelah hari kelima dan seterusnya kita pakai jangkrik halus, kemudian jangkrik sedang sobat kicau mania. Ini kakaknya sobat kicau mania ya, belum kita panen tapi sudah menetas lagi. Dan kita merasa aman saja pakai jangkrik seperti ini sobat kicau mania. Seperti hari ini saya tunjukkan kepada kalian, tidak ada pakan lain selain jangkrik. Ini untuk yang di kandang 2 yang sudah menetas. Ini telurnya juga 4 sobat kicau mania ya, dan menetas 3 tanggal 25, 26 dan tanggal 27 ya.
Oke, kita lanjut ke kandang 3 ya sobat kicau mania. Bisa kalian lihat di sana ya, di wadahnya itu tempatnya besar sekali ya. Betinanya sedang mengeram di sana di glodok. Kita hanya pakai jangkrik seperti yang sobat kicau lihat. Ini benar-benar jangkrik sobat kicau mania kita pakai untuk saat mengeram. Oke, ini kandang 4 ya sobat kicau mania. Ini si jantannya sudah diambil teman saya, ini sudah dibayar ya, di take over. Kandang 4 belum produksi. Nah, kita akan periksa ya glodok ini ya, sebagai pembuktian kepada kalian semua ya, bahwa benar-benar semua burung kita di sini betinanya sedang mengeram. Memang semuanya serempak ya sobat kicau mania, mengeram, dan biasanya serempak 1 bulan panen. Seperti di kandang 2 ini kan dia sudah menetas duluan sobat kicau mania ya. Kandang 3 ini lagi mengeram juga sobat kicau mania. Nah, kalau kita berisik di kandang, tentu saja betinanya akan loncat ke bawah sobat kicau mania, dan dia panik. Karena untuk proses pengeraman ini jangan sampai mereka terganggu sobat kicau mania. Ini betinanya sudah turun. Kita akan cek nanti di glodok ini sobat kicau mania, telurnya berapa ya, kita akan tunjukkan dengan kalian. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini telurnya 4 sobat kicau mania. Ini kelihatan berantakan ini karena dia kaget mendengar suara kita di sekitar kandang, akhirnya dia loncat. Makanya telurnya itu sedikit berantakan sobat kicau mania ya. Kebetulan juga sarangnya itu daun cemaranya belum kita ganti, jadi tidak apa-apalah sobat kicau mania, yang penting kita tunggu saja. Yang penting dia bisa menetas, semuanya bisa menetas. Jadi total telurnya di sini di kandang 1, 2, 3 ini adalah 12 telur sobat kicau mania. Dan untuk yang kandang ini, kandang 2 ini sudah menetas lebih dulu ya sobat kicau mania. Di konten kita kemarin sudah ada. Mantap ini sobat kicau mania ya. Boleh kita cek saja ya. Kandang bedeng 2 atau yang kita sebut B2. Ini anakannya sudah warna kehitaman sobat kicau mania ya. Alhamdulillah pertumbuhan sehat. Nah, ini sobat kicau mania, mudah-mudahan sehat semua. Itu kelihatan telurnya 1 di sana, itu nampaknya belum menetas. Jadi telurnya ini juga 4 sobat kicau mania di bedeng 2 ini, tapi belum tentu menetas semua. Seperti ini kita tunggu-tunggu. Anakannya sudah tumbuh, pertumbuhannya sudah bagus. Ada sisa 1 telur ya yang belum menetas. Jadi real ini sobat kicau mania, real buat kalian semua kita tunjukkan bahwa telurnya di kandang 1, kandang 2, kandang 3 masing-masing 4 butir telur, dan kandang 2 ini lebih duluan menetas sobat kicau mania. Jadi buat sobat kicau mania tidak usah khawatir ya. Ada yang bertanya ke kita pakannya seperti apa ya. Semuanya ini ada settingannya sobat kicau mania, tidak asal diberikan pakan. Karena kalau kita asal-asalan beri pakan tanpa kita pelajari efeknya gimana, itu akan berakibat fatal sobat kicau mania ya. Karena ini murai batu ini makanannya tidak sembarangan. Juga tidak sembarangan kita mengatur menu, kita porsir, semuanya ada aturan sobat kicau mania. Dan perlu kalian ingat, kalau proses mengeram pakailah jangkrik sobat kicau mania. Tidak usah ditambah kroto, ulat ongkong, ulat kandang, itu nanti ya. Kalian bisa mengikuti video saya ini, insya Allah bermanfaat semua. Di konten saya ini semuanya lengkap kita tampilkan. Nah, ini yang kandang 1 sobat kicau mania ya. Kita tutup seperti ini ya, kalian tahu sendirilah, biar aman gitu kan, agar dia tidak melihat keberadaan kita yang menerbandir di sekitar kandang. Ini nampaknya indukannya masih mengeram nih sobat kicau mania. Nah, ya kan, benar kan? Indukannya masih mengeram ini betinanya. Nah, loncat dia karena panik melihat kita ada di sini. Memang seperti itu sobat kicau mania, kalau kita berada di sekitar kandang, kalau kita mengintip mereka ya mereka panik, apalagi saat mengeram. Kita akan cek sobat kicau mania ya. Ini telurnya juga 4 sobat kicau mania. Tuh kan, telurnya ada 4. Mudah-mudahan menetas. Nah,
Telurnya bergerak sobat kicau mania. Sebenarnya ini bukan bergerak sendiri ya sebenarnya. Mungkin goyang sobat kicau mania, gelodoknya goyang ini mungkin. Tadi saya berpikirnya ini mau menetas. Setelah saya lihat ke tanggal kalender saya, ternyata ini belum waktunya menetas. Oke sobat kicau mania, seperti yang kalian lihat tadi ya, itu saja video kita kali ini. Jawabannya tetap pakai jangkrik. Kalau burung murai batu kalian betinanya sedang mengeram, tidak usah pakai yang lain ya, nggak usah pusing-pusing sobat kicau mania. Ikuti saja video kita, insya Allah semuanya bermanfaat ya. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.